Lu ada Ya pengalaman unik gimana nggak? ya, kayaknya udah gue ceritain kemarin deh, Apa? hitungannya kayak yang Yang berbau guru ini guru nih, Rusia, besar pikiran, yang guru Arab di Rusia, pemikiran-pemikiran gue itu. Hah? guru Arab di Rusia. Oh bukan Oh itu. bukan. Maksudnya kayak lebih, bukan. Maksudnya Gimana? kayak yang apa? Yang pemikiran-pemikiran gue yang kemarin yang kita bahasin itu loh, semuanya tuh. Kayak yang, ya yang kemarin lah, kalau misalkan misinterpret itu dan beberapa yang lain gitu kan. Kan kemarin gitu kan mainly kan gue tuh yang kayak ada apa sih, tema-tema pemikiran gue yang tiba-tiba muncul-muncul itu Iya, kan. iya. Itu sih paling, sama yang paling yang gue sadarin memang ya, setelah pembicaraan kemarin ya, kayak gue nyadar tuh kayak, oh, kayak I kinda lost my common sense, ngerti gak sih lo? Karena Gue kayak, karena lu kebanyakan ngomong kemarin ngerasanya gitu. bukan karena banyak ngomong, malah malah kayak mungkin karena kayak before that talk I wasn't really like reaching out to other people, Iya, and iya. I was like focusing more on my phone, sama kayak dunia-dunia yang kayak novel dan komik yang gue baca-baca itulah. Habis itu kayak, nah ini yang seremnya yang gue temuin ya, kayak lu tuh bakal sedikit atau banyaknya tuh lu bakal terpengaruh dengan apa yang lu baca gitu. Makanya yang Iya, kemarin tuh yang gue iya. sadarin banget, kayak setelah ngomong ke lu pada, itu kerasa banget kayak, oh, I kinda lost my common sense because of all the materials that I read. Itu kerasa banget Ya, aja. ya. Gue juga ada kayak Itu, beberapa oh kayak gitu iya sih ya, ngerasa sih. ini ya gitu. Iya, jadi kayak, ya pada akhirnya sebenarnya yang dibaca-baca, seenggaknya kalau misalkan dari novel gitu-gitu ya, ya mereka kan kayak sedikit didramatisir sih pastinya, dan Iya. sedikit, walaupun gue gak menutup kemungkinan itu beneran terjadi, tapi di saat yang sama ada lah kayak a certain level of dramatizing gitu, dan gue kayak terlalu buy too much into that, akhirnya ya gitu. Itu aneh banget sumpah, kemarin Tapi setelah apa, setelah kalau gue kalau kalau ngobrol gue sama lu pada kayak, yang gue pertanyakan tuh pentingnya common sense tuh apa sebenarnya? penting sih menurut gue, biar gak lu, sumpah lu gue gak tahu sih kalau menurut lu, lu udah pernah atau enggak, tapi Iya. gue tuh sebelum ngomong sama lu pada tuh gue bener-bener bingung gitu kan. Iya, mau ngomongin apa gitu ya? Dan bingung tuh rasanya gak enak banget, bukan mau ngomongin apa, lebih kayak, waduh ini yang bener yang Anxious. mana nih gitu. Wah, Oh. gue harusnya gimana nih. Anxious sih enggak ya, tapi anxious mungkin sedikit ya, gara-gara bingung, dan akhirnya kepala gue sakit banget sumpah, itu sakit banget, stres lah hitungannya ya. Itu kayak panic attack ya? Itu makanya gak enak banget sumpah, aduh. Iya, Panic iya. attack mungkin Iya enggak, sih, kalau kalau menurut gue tahu kayak gitu, gue nggak kayak tahu bisa dimasukin ke panic attack atau enggak. kalau menurut gue kayak gitu-gitu tuh apa ya? Itu benar-benar gak enak. Butuh dilatih juga sih muscle itu. Mungkin ya. Cara lu connecting to Mungkin people ya. karena gue, mungkin bukan ke connecting to people sih, lebih kayak apa? Karena banyak banget clash of common sense-nya, Iya. yang apa yang gue baca dan kayak apa yang sebenarnya gue ngertiin semenjak setelah 20 tahun ini hidup dan berjalan gitu kan. Kayak that clash of common sense jadi buat gue bingung gitu, dan akhirnya kepala gue sakit banget tuh, kayak aduh ini gimana ya, gini gini gini, ini harusnya gini, itu harusnya gitu gitu. Wah, Contoh-contoh ininya apa? Contoh masalahnya tuh? hmm, Kayak lagi ngobrolin apa gitu, lu bingung. Contoh obrolan itu apa gitu? contoh ya misalkan ya, Iya. gue kemarin tuh sempat mikirin ini nih, gue kayak kemarin mikirnya terlalu dalam sih, emang overthinking banget sih. Iya. Jadi gue kemarin mikirin tentang cheating. Kemarin gue udah ngomongin Iya, kan yang cheating ex, itu. apa Jadi girlfriend kayak, cheating. maksudnya gue tuh mikirin kayak kapan, karena gue percaya balik lagi nih, munculnya masalah ini dari permasalahan yang lu tuh salah tuh nggak apa-apa gitu kan, karena ya pada akhirnya kadang-kadang lu lupa dan kadang-kadang lu nggak tahu gitu, dan akhirnya nggak tahu kenapa akhirnya masuk ke permasalahan gimana kalau misalkan nanti either your girlfriend or your wife cheats on you gitu, terus gimana gitu, kayak gue aduh, terus dia kan salah gitu kan, kayak nggak tahu kenapa tapi itu muncul gitu, kayak dia salah tapi di saat yang sama
ya emang kadang-kadang lu tuh salah gitu, jadi lu harus maklumi gitu. Nah, Berarti lo ini ya kayak jadi scrambled kayak gue masih sama nanyain your kayak own gitu. thoughts gitu ya? Bukan bukan Iya, you lose the ability to connect with people, to talk with enggak sih, lebih people. kayak jadi gue jadi bingung gara-gara pemikiran-pemikiran itu sih. Makanya jadi kayak capek banget semua itu. Di situ gue ngerasain banget kayak apa, waduh, ini kalau kayak gini caranya jadi filsuf tuh capek loh sumpah. Karena lu jadi mikirin sesuatu terus gitu dan sakit Benar-benar. sumpah kepala lu. Ngebingungin itu sakit. Wah, itu capek banget sumpah. Benar-benar. Kayak sampai sekarang pun gue sebenarnya kayak sedikit apa, kayak mikirnya kayak ini jawaban yang gue temuin ya. Ada beberapa kesalahan yang bisa kayak oke, bolehlah gue maafin, kita lanjut gitu. Yeah. Tapi ada beberapa kesalahan itu yang nggak bisa kayak gitu loh, kayak yang kayak cheating misalkan, atau killing another person, innocent people, ya kan, itu kayak nggak ada ruang buat kayak sorry gue nggak tahu, gue lupa gitu. Kayak ya common sense lu kemana selama ini gitu kan. Sampai gue juga sempat mikir gini kayak oke lah, lu misalkan apa ya, cheating gitu misalkan, lu nggak ngerti gitu kalau itu salah, kalau misalkan lu masih anak SMA atau anak SMP. Tapi kalau misalkan setelah itu lu masih, malah anak SMA juga nggak bisa gitu lah. Tapi kalau misalkan setelah itu lu masih melakukan itu, berarti kayak lu selama ini hidup selama 20 tahun tuh ngapain aja gitu. Masa sih nggak belajar tentang hal kayak gitu kan. Jadi kayak gue sampai solusinya gimana kira-kira menurut lo? Menurut gue harus balik lagi tergantung konteks sih. Jadi kayak buat ini ya, buat avoid kesalahan-kesalahan kita tadi itu kayak apa certain advice kayak, for certain problem gitu. Gue rasa tuh pertama kita nggak bisa kayak, seenggaknya menurut gue ya, nggak bisa tahu segalanya gitu kan. Jadi daripada kita berencana kayak nanti kalau misalkan istri gue selingkuh gue bakal kayak gini, atau nanti kalau dia kayak gini gue bakal kayak gitu kan. Mendingan kayak ada strateginya gitu sih menurut gue ya. Kalau strategi soalnya bisa dulu aplikasiin kemana aja kan. Dan itu kayak sebelum lu ngejudge gitu kayak ini gara-gara ini nih gitu. Ya lu lihat informasi, lu kumpulin informasi dulu sih, yang paling penting gue rasa. Gue kalau nge-reflect ke diri gue ya, misalkan apa ya, misalkan gue punya pacar gitu ya, terus pacar gue selingkuh misalkan. Kalau gue sih ya nggak tahu ya ini apa bisa jadi bermanfaat buat lo apa enggak. Cuma kalau menurut gue tuh nggak apa-apa sih dia selingkuh tuh, berarti kayak gue udah tahu value gue tuh sampai mana gitu, atau enggak kayak seberapa respect nih cewek terhadap hubungan gue sama dia gitu, tau gak sih? Dan gue nggak bakal marah juga gitu maksudnya. Gue kalau itu yang mungkin yang buat gue bingung juga ya. Gue kayak mikirin kayak gimana gue harus bereaksi gitu kalau itu terjadi gitu kan. Tapi ya yang kalau gue ngerti, kayak kalau menurut gue kayak apa ya, kayak otot inner voice gini tuh perlu dilatih juga sih menurut gue. Kayak lu seberapa berani lu ngikutin ini apa inner voice lu, tau gak sih? Kalau menurut gue ya. Jadi ketika lu dihadapkan dengan sesuatu yang di luar dugaan lu tuh kayak ya lu udah bisa ngikutin inner feeling lu gitu, inner voice lu. Iya. Nggak tahu sih lu lu execute-nya jadinya gimana tuh ya? Kadang-kadang emang ada impulse-nya gitu kan. Kalau misalkan kayak lu ngelihat ceritanya cewek lu tiba-tiba selingkuh gitu, kayak pasti ada lah pasti lah kalau impulsnya kayak lu bakal kesel atau kayak gimana gitu. Gak mungkin lu kayak bakal tenang, ya benar dia selingkuh barusan gitu kan. Kalau gue enggak sih, gue bener-bener gak marah sih kayaknya. Nah tapi gue ngomong kayak gini karena gue ngomongin impulsnya gitu loh. Kalau soalnya yang gue sadarin tuh kayak balik lagi, kalau ini kan hitungannya kayak lu sedikit ngomongin rencana kemungkinan yang lu pikirkan gitu kan. Sama prinsip juga sih. Itunya terjadi bakal
Kalau Gimana? maksud gue kayak kalau Iya, iya. pada saatnya bakal Iya kayak terjadi yang lo omongin gitu. kemarin kan kayak apa? Masih Kalau banget. banyak pressure gitu kayak nggak bisa segampang yang kita omongin sekarang gitu maksud lu kan? Iya, gue kayak mikirnya kayak apa sih? Iya kayak ini kayak kita imajinasi aja kan sekarang. Terus mungkin gue mikirinnya malah kalau misalkan beneran terjadi sesuai rencana gitu misalkan ya, Iya. ya nanti kalau itu terjadi, kalau gue mikir gini, nggak ada alasan buat selingkuh, tapi ada alasan buat cerai dan menyelesaikan hubungan. Masuk Nggak, nggak? masuk. Lu terserah, lu pengen cerai atau menyelesaikan hubungan misalkan gara-gara Nggak nih kita udah kayak ini udah kayak apa marriage consultant gitu ya. Kayak dua suami lagi ngobrol gitu ya. Iya, gitu. Atau kayak gara-gara apa gua nggak punya duit lah, atau karena gua apalah gitu kan, gua pemarah atau apa, ceraiin aja gitu. Tapi kalau misalkan lu udah pindah ke selingkuh itu udah salah gitu menurut gue. Ceraiin atau selesain gitu. Gitu. Kalau gue mikir gitu sekarang kayak nggak ada alasan buat selingkuh, tapi ada alasan buat menghentikan hubungannya. Gitu. Tahu sih gue dari kemarin mikirin itu sih. Iya. Mungkin ada andil kita dalam kepercayaan juga sih. Kalau gue tuh kayak nggak terlalu percaya dengan nikah sih kalau gue. Sama apa ya? Cara gue ngelatih hubungan gue mikirnya lebih ke komitmen sih. Kayak namanya lu udah dalam maksud gue nggak maksud gue hubungan gitu ya. Apa ya, kalau komit ya udah komit aja, tau maksud lu nggak perlu nggak perlu ada campur tangan pemerintah sama hubungan kita, tau maksud lu kalau gue ya. Terus nggak yang pengen gue ceritain tuh kayak apa ya, cara gue ngelatih muscle gue terhadap hubungan sama seseorang tuh kayak apa ya, seberapa penting lu anggap hubungan-hubungan yang udah ada sekarang, tau maksudnya kayak sesama kita gini gitu kalau gue ya. Dan seberapa berharap lu sama temen, tau maksud lu? Kayak ngejaga. Iya kayak otot itu di situ kalau buat gue ya, kayak dengan gue nggak berharap apa-apa dari lu semua gitu, tau maksud lu? Ya gue berharapnya. Gue masih kurang relate sih. Gue berharapnya dengan prinsip gue yang sekarang dan masih gue latihin itu bisa berguna di hubungan gue yang akan datang nanti, itu maksud lo? Entah itu sama teman baru atau entah itu sama pacar atau nikah gitu, tau gak sih? Maksudnya kayak lu ngelatih ototnya itu di sini gitu ya? Iya, kayak nggak perlu ada senario di mana lu punya pacar terus lu selingkuh, tau gak sih? Kayak gini-gini juga kita bisa aja kita tuh selingkuh kayak gimana gitu lah, nyakitin hati satu sama lain gitu, iya kan? Iya, ngerti gue.